Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Kali ini saya akan membahas materi tentang integrasi dan reintegrasi sosial sebagai upaya pemecahan masalah konflik dan kekerasan. Sebelum kita masuk pada materinya, mari kita sama-sama melihat kompetensi dasar yang diharapkan untuk adik-adik sekalian. Materi yang kita bahas ini adalah terdapat pada kompetensi dasar 3.5, yaitu menganalisis cara melakukan pemecahan masalah untuk mengatasi permasalahan sosial, konflik dan kekerasan di masyarakat. 4.5 melakukan penelitian sederhana yang berorientasi pada pemecahan masalah berkaitan dengan permasalahan sosial dan konflik yang terjadi di masyarakat sekitar. Sebelum masuk pada tujuan pembelajarannya, mari kita sama-sama menyemaki atau melihat gambar ini. Gambar ini merupakan salah satu bentuk keanekaragaman dalam masyarakat. Ini adalah keterkaitan di mana keanekaragaman ini menciptakan satu kesatuan, satu kesepahaman, satu visi misi dan satu kesepakatan. Gambar ini akan ada keterkaitannya dengan kompetensi yang ada di 3.5 dan 3.4, yaitu memecahkan masalah untuk mengatasi permasalahan sosial atau memecahkan masalah yang berkaitan dengan permasalahan sosial. Namun sebelum masuk pada pokok pembahasan, ada pun tujuan-tujuan yang diharapkan. Yang pertama, peserta didik dapat memahami hakikat integrasi sosial. Yang kedua, peserta didik dapat memahami syarat terjadinya integrasi sosial. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang keempat, peserta didik dapat mengidentifikasi proses integrasi sosial. Yang kelima, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat tercapainya integrasi sosial. Sampai sini adik-adik sekalian masih siap untuk mengikuti mata pelajaran ini, dan saya harap pasti adik-adik kalian semua sudah siap mengikuti mata pelajaran ini. Di sini Pak akan bertanya, apakah adik-adik kalian pernah melihat atau pernah merasakan ataupun mendengar dalam kehidupan masyarakat yang damai, bersatu, atau kerjasama, saling membantu? Itu adalah salah satu contoh bahwa di dalam lingkungan masyarakat ada terjadinya integrasi sosial. Sekarang kita masuk pada integrasi sosial. Apa yang adik-adik sekalian ketahui tentang integrasi sosial? Integrasi sosial, pengertian secara umum adalah proses penyelesaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Di dalam penyelesaian unsur-unsur yang berbeda tersebut meliputi perbedaan. Yang pertama ada perbedaan kedudukan sosial, yang kedua ras, yang ketiga etnik, yang keempat agama, yang kelima bahasa, yang keenam kebiasaan,
Yang 7 sistem nilai, dan yang ke-8 adalah norma. Nah, dari ke-8 unsur tersebut, saya yakin bahwa adik-adik sekalian masih ingat dengan materi sebelumnya, di mana dalam materi sebelumnya itu, dalam materi struktur sosial, ada dalam masyarakat struktur sosial itu, yang pertama itu ada namanya struktur vertikal, dan yang kedua itu adalah struktur horizontal. Nah, dalam struktur vertikal kita bisa melihat masyarakat dikelompokkan ke dalam stratifikasi sosial. Nah, itu artinya bahwa kelompok masyarakat yang disusun secara vertikal itu adalah kelompok kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Nah, kemudian dalam bentuk dalam bentuk horizontal, masyarakat dikelompokkan secara sejajar, terletak pada perbedaan ras, etnis, agama, dan golongannya. Nah, karena perbedaan-perbedaan agama, suku, ras, kebiasaan, bahasa, itu maka unsur-unsur yang berbeda di dalam masyarakat, kalau disusun dalam perbedaan tersebut, maka terjadinya satu kesatuan yang disebut namanya integrasi sosial. Nah, selain itu kita akan membahas tentang pengertian integrasi menurut para ahli. Nah, sekarang mari kita lihat pengertian integrasi. Nah, pengertian integrasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa integrasi adalah pembauran suatu yang tertentu hingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat. Nah, istilah pembauran tersebut mengandung arti masuk ke dalam, penyelesaian, menyatu, atau melebur sehingga menjadi seperti satu. Nah, dengan demikian maka dapat diketahui bahwa integrasi mengarah pada masuk atau menyesuaikan atau meleburnya dua atau lebih hal yang berbeda sehingga menjadi seperti satu. Nah, contoh sederhananya itu ada pada asimilasi dan akulturasi budaya. Nah, dalam asimilasi itu mereka saling melebur atau menerimakan perbedaan dalam satu kelompok tertentu. Yang kedua, pengertian integrasi sosial menurut Idianto Muin. Nah, menurut Idianto Muin, integrasi sosial merupakan proses penyelesaian di antara unsur-unsur yang berbeda di dalam kehidupan masyarakat. Nah, dari proses penyelesaian unsur-unsur yang sudah dijelaskan tadi, bahwa ada ras, etnis, golongan. Nah, mereka saling menyatu padu karena ada tujuan tertentu yang akan dicapai. Maka yang pertama itu harus adanya menciptakan satu situasi atau masalah integrasi sosial. Nah, yang kedua, pengertian integrasi menurut William F. Oppram dan Meyer Nikoff. Nah, integrasi sosial menurut William dan Meyer menyebutkan bahwa apabila sebagian besar anggota masyarakat sepakat mengenai struktur masyarakat yang dibangun, merasa berhasil saling mengisi kebutuhan di antara mereka. Nah, itu yang disebut dengan integrasi. Itu pendapat menurut William dengan Meyer. Yang ketiga, pengertian integrasi sosial menurut John Lewis Gillen. Nah, menurut John Lewis Gillen, integrasi sosial merupakan sebuah bagian dari serangkaian proses sosial yang terjadi
akibat adanya perbedaan, baik itu perbedaan budaya, emosional, fisik maupun perilaku. Nah, di sini kita ketahui bersama bahwa terkadang satu sifat emosional atau ada sentimen dalam suatu masyarakat. Nah, untuk memperdamaikan itu namanya adanya yang diutamakan itu harus tercapainya integrasi supaya tidak ada namanya kontak fisik atau terjadinya timbulnya konflik, atau akan dibahas dalam materi selanjutnya itu yang dikatakan disintegrasi sosial. Nah, selain kita memahami tentang pengertian integrasi menurut para ahli, sekarang kita masuk pada syarat terjadinya syarat terwujudnya integrasi sosial menurut William F. Graham dan Mayer-Nikoff. Syarat terwujudnya integrasi sosial menurut William F. Graham dan Mayer-Nikoff antara lain: 1. Anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan di antara mereka. Nah, itu adalah syarat-syarat untuk tercapainya integrasi sosial, saling mengisi kebutuhan di antara anggota masyarakat. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama mengenai norma nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman dalam hal-hal yang dilarang menurut agama. Nah, untuk mencapai suatu integrasi atau syarat akan terjadi integrasi, yang pertama ada perwakilan yang diberikan oleh masyarakat untuk menciptakan namanya satu konsensus, adanya kesepakatan bersama, dipertemukan dua masyarakat supaya terjadinya integrasi sosial. Yang ketiga itu norma-norma dan nilai-nilai sosial itu berlaku cukup lama, tidak mudah berubah dan dijadikan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Setelah kita mengidentifikasi tentang syarat terwujudnya integrasi sosial menurut William F. Graham dan Mayer-Nikoff, sekarang kita menuju pada bentuk-bentuk integrasi sosial. Bentuk-bentuk integrasi sosial itu yang pertama asimilasi, bentuk asimilasi. Yang kedua bentuk alkulturasi. Yang ketiga instrumental. Yang keempat ideologi. Yang kelima normatif. Yang keenam fungsional. Yang ketujuh koersif. Yang kedelapan persuatif. Yang ke-9 identifikasi, dan yang ke-10 kerjasama. Nah, sekarang kita akan memberikan sedikit contoh dari bentuk-bentuk dari ke-10 bentuk ini. Yang pertama, contoh dari bentuk asimilasi yang untuk menciptakan namanya satu integrasi sosial. Nah, integrasi sosial asimilasi apabila kita melihat pada kebudayaan di suatu wilayah terdapat transmigran dari pulau atau dari wilayah lain, mereka kan bersatu padu dalam menyempurnakan kebudayaan hingga munculnya kebudayaan baru. Nah, di sini ada sifat namanya keterimaan dari masyarakat tertentu dengan kebudayaan baru. Mereka tidak mempermasalahkan masalah dengan kebudayaan baru yang masuk pada wilayah mereka. Mereka tetap menerima dengan kebudayaan baru, dan kebudayaan yang tidak ada sebelumnya di situ akan menciptanya budaya baru di wilayah tersebut yang sebelumnya tidak ada. Itu terjadinya dari bentuk asimilasi. Nah, di sini akan terciptanya integrasi. Mereka saling membutuhkan dan saling menerima satu sama lain. Yang kedua itu contoh dari bentuk
akulturasi integrasi, yaitu penyatuan kebudayaan yang berdasarkan dengan peraturan pemerintah. Dalam hal ini itu instrumental. Yang dimaksud dengan akulturasi, contohnya itu kebudayaan mungkin di satu pulau atau di wilayah tertentu berbeda dengan kebudayaan dari pulau atau wilayah lain. Nah, oleh karena itu, sebagai bentuk toleransi agar terciptanya integrasi sosial di masyarakat, maka perlu sajian budaya tersendiri di wilayah tersebut agar masing-masing kebudayaan dapat bersatu padu. Nah, contoh sederhana dari bentuknya akulturasi yang sebelumnya kebudayaan di satu wilayah atau di satu daerah atau di satu pulau tidak pernah bersatu dengan kebudayaan lain. Nah, di situ kebanyakan terjadi dari perkawinan. Nah, dari perkawinan mungkin si laki-laki dari suku A atau dari kebudayaan A dan perempuannya dari suku B. Di situ karena mereka menikah, mereka menyatukan dari dua kebudayaan itu menjadi satu kebudayaan baru. Nah, ada saling keterimaan di situ, mereka satu pemahaman, itu yang dinamakannya bentuk dari akulturasi integrasi sosial. Yang ketiga itu instrumental. Ya, contoh sederhana dari bentuk integrasi instrumental ini adalah penyatuan kebudayaan yang berdasarkan pada peraturan pemerintah. Dalam hal ini, peraturan pemerintah berfungsi sebagai alat persatuan bangsa Indonesia. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa dalam Pancasila itu sudah jelas bunyi ayat Pancasilanya, dari sila pertama sampai sila kelima, itu bunyi sila itulah untuk menciptakan namanya satu integrasi sosial. Itu aturan pemerintah dan itu sudah membudaya di wilayah Indonesia. Yang keempat yaitu bentuk integrasi sosial. Yang keempat, ideologis. Nah, bentuk integrasi ideologis ini, nah, untuk menciptanya integrasi sosial dalam bentuk ideologis ini, yaitu adanya penerapan kebijakan amandemen yang disetujui oleh Presiden agar di dalam penerapannya dilakukan oleh seluruh lapisan bangsa di kemudian hari. Nah, ketika ada yang kelima yaitu bentuk normatif. Nah, dari integrasi sosial normatif ini, penerapan nilai-nilai norma di dalam masyarakat yang telah sejak turun-temurun diyakini oleh masyarakat. Nah, norma ini tidak dapat hilang begitu saja dalam lapisan kehidupan masyarakat. Nah, seperti yang kita ketahui, ada 5 norma yang berlaku dan itu sudah sejak zaman kerajaan. Yang pertama itu norma kesusilaan, ya, setelah itu kedua norma kesopanan, norma kebiasaan, dan yang terakhir ada norma hukum, dan itu yang sudah berlaku turun-temurun. Nah, yang ke-6 itu bentuk fungsional. Nah, integrasi sosial bentuk fungsional, dia memfungsikan perintah tidak tertulis
dari pemimpin daerah. Dengan terciptanya integrasi sosial fungsional, maka sejatinya diharapkan dapat menjadi persatuan bangsa yang kokoh. Yang ke-7, koersif. Nah, integrasi sosial koersif ini penerapan dalam bentuk pelaksanaan pada masyarakat yang tidak dapat diatur dengan pendekatan persuasif. Dengan adanya integrasi sosial koersif dapat mewujudkan masyarakat yang patuh akan aturan. Yang ke-8, bentuk persuasif. Nah, integrasi sosial dengan pendekatan persuasif ini melakukan pendekatan secara mendalam dengan jalan damai pada pihak yang sedang terjadi konflik dari terwujudnya suasana yang aman, damai, dan tentram. Nah, ketika ada pihak ketiga mengamankan atau mengondisikan situasi yang begitu panas, mungkin ada perkelahian dari antar suku, maka ada pihak ketiga yang menetralkan itu atau menetralkan itu, maka di situ akan terciptanya integrasi. Yang ke-9 yaitu identifikasi. Nah, integrasi sosial identifikasi ini menerapkan suatu identitas pada bangsa dengan cara menumbuhkan sikap cinta pada tanah air agar semakin terwujud integrasi yang mana tidak hanya dalam lingkungan sosial tetapi dapat terwujud dalam lingkungan nasional. Yang terakhir adalah kerjasama. Nah, dari integrasi sosial kerjasama kita dapat melihat pada masyarakat pedesaan. Pada masyarakat pedesaan sering kita lihat masing-masing menjunjung tinggi sifat paguyuban dari pada masyarakat kota yang sudah mengganti paguyuban dengan patembahan. Yang yang berikutnya itu ada proses integrasi. Nah, sebuah proses sosial dalam masyarakat selalu memiliki tahapan-tahapan tertentu yang harus dilalui. Begitu pula pada integrasi sosial. Tahapan-tahapan yang ada dalam integrasi sosial adalah tahapan akomodasi, kerjasama, koordinasi, dan asimilasi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak sama-sama apa yang dimaksudkan dengan proses akomodasi. Yang pertama ada tahapan akomodasi. Nah, akomodasi bertujuan untuk mengurangi pertentangan antara dua kelompok atau individu. Nah, mencegah terjadinya suatu pertentangan secara temporer memungkinkan terjadinya kerjasama di antara individu atau kelompok sosial serta mengupayakan peleburan antara kelompok sosial yang berbeda atau terpisah, misalnya melalui perkawinan campuran atau amalgamasi. Nah, dengan adanya akomodasi, kelompok-kelompok sosial yang ada dalam masyarakat multikultural seperti masyarakat kita ini dapat hidup berdampingan secara damai tanpa menimbulkan perpecahan. Nah, selain itu juga memungkinkan terjadinya kerjasama di antara kelompok-kelompok sosial yang mana ada dalam masyarakat tertentu. Hal lain dikarenakan antaranya kelompok sosial yang berbeda dalam masyarakat dapat saling menyesuaikan diri satu sama lain. Nah, dengan demikian akan mendorong lahirnya integrasi dalam masyarakat tersebut. Yang kedua, kerjasama. Nah, kerjasama
di antara kelompok sosial yang berbeda dalam masyarakat multikultural mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam integrasi sosial. Nah, dengan kerjasama berarti kelompok sosial yang berbeda itu saling menyatukan diri, melengkapi, membutuhkan, serta tidak memaksakan kehendak masing-masing yang dapat menimbulkan prasangka-prasangka yang memicu lahirnya konflik di dalam masyarakat. Nah, itulah tujuan dari kerjasama. Yang ketiga, koordinasi. Nah, tahap koordinasi suatu organisasi tidak dapat berjalan dengan baik mengingat organisasi merupakan suatu kelompok yang terdiri dari orang-orang dengan sifat dan kepribadian yang berbeda-beda. Nah, dengan demikian untuk menciptakan satu kelancaran jalannya suatu organisasi ditentukan faktor pendekatan antara anggotanya. Nah, proses koordinasi mengacu berbagai aspek kemasyarakatan seperti aspek ekonomi, politik, sosial budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang keempat, tahap asimilasi. Nah, kelompok-kelompok sosial yang berbeda dalam masyarakat multikultural setelah tahap koordinasi akan tercapainya suatu atau terciptanya sesuatu pemahaman bersama sehingga di antara kelompok-kelompok tersebut dapat saling menyesuaikan diri antara. Nah, asimilasi adalah sebuah proses yang ditandai oleh adanya usaha-usaha yang mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara orang per orang atau kelompok-kelompok manusia guna mencapai suatu kesepakatan, kesadaran, kepentingan, dan tujuan-tujuan bersama. Nah, sedangkan faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi sosial yaitu yang pertama itu faktor homogenitas kelompok. Nah, masyarakat yang lebih homogen cenderung lebih mudah berintegrasi antara sesama individu di dalamnya karena tidak perlu melakukan banyak penyesuaian, berbeda dengan masyarakat perkotaan. Yang kedua, besar kecilnya anggota kelompok. Nah, besar kecilnya kelompok juga bisa memicu lambatnya proses integrasi karena makin banyak orang yang memerlukan penyesuaian diri. Nah, di situ makin sulit untuk menciptakan satu integrasi sosial. Yang ketiga itu faktor mobilitas geografis. Nah, di sini semakin sering anggota suatu masyarakat datang dan pergi, makin sulit pula menciptakan namanya integrasi yang terjadi. Nah, bisa saja masyarakat yang melakukan mobilitas geografis ini itu sangat menyulitkan bagi orang atau anggota-anggota tertentu untuk menciptakan namanya satu integrasi karena bisa saja mereka pergi karena tidak bisa menyelesaikan masalah. Nah, untuk menciptakan satu integrasi jika banyak orang yang melakukan mobilisasi geografis itu sangat sulit bagi anggota lain untuk menciptakan namanya integrasi sosial.
Yang keempat, efektivitas komunikasi. Nah, makin efektif komunikasi yang terjalin, makin cepat pula integrasinya. Nah, kalau terjadinya miskomunikasi, maka sulit juga untuk menciptakannya. Nah, untuk menciptakan integrasi sosial. Ya, seperti contoh lainnya pada penduduk kota besar. Nah, yang cukup padat sangat menyulitkan terjadinya integrasi sosial. Nah, selain syarat-syarat yang sudah terpenuhi, nah, dan faktor-faktor yang berpengaruh, dan berikut ini ada juga bentuk-bentuk ideal satu integrasi sosial. Nah, dari bentuk-bentuk integrasi sosial yang kita sudah bahas sebelumnya, nah, di sini ada juga namanya bentuk yang berupa asimilasi. Nah, proses sosial terbentuk berinteraksi secara langsung dan intensif dalam waktu lama yang dilakukan antara kelompok dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. Dari proses itulah terbentuk unsur-unsur kebudayaan campuran dari antara kelompok tersebut. Nah, seperti kita ketahui bahwa suatu proses asimilasi akan mudah terjadi jika didorong oleh toleransi dan sikap saling menghargai terhadap kebudayaan yang berbeda. Nah, dari tiap-tiap individu dan kelompok memiliki kesempatan yang sama dalam ekonomi, terutama dalam memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Nah, sedangkan hal-hal yang menjadi penghalang bagi terlaksananya proses asimilasi adalah kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan lain, takut terhadap potensi kebudayaan lain, dan rasa superior terhadap kebudayaan lain. Nah, yang kedua itu adanya alkulturasi. Nah, alkulturasi di sini adalah proses sosial yang muncul bila suatu kelompok manusia dengan satu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing ini seiring waktu diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri dengan tidak menghilangkan kepribadian kebudayaan awal. Nah, jadi alkulturasi itu proses perubahan yang ditandai dengan terjadinya penyatuan dua kebudayaan yang berbeda. Bagi bagian positifnya yang menyangkut tidak menghilangkan ciri-ciri khas masing-masing kebudayaan, sehingga masing-masing dapat tetap melestarikan ciri khasnya. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan hari ini. Saya ucapkan terima kasih.